Oke, siapa di sini yang pernah ngerasain jarum analog dan waktu digital pada jam tangan G-Shock kalian itu ngaco alias nggak sinkron? Nah, biasanya ini baik itu jarum analog dan waktu digital masih berjalan normal. Hanya saja keduanya menunjukkan waktu yang berbeda, seperti jam tangan G-Shock GA100 yang kami pakai ini, di mana jarum analog menunjukkan pukul 5.25 sore, sedangkan waktu digital menunjukkan waktu yang berbeda yaitu pukul 18.29. Nah, kalian mungkin langsung berpikir, wah jangan-jangan G-Shock gue udah rusak nih. Atau cuma kehabisan baterai ya? Oke, jika saja kasusnya hanya jarum analog yang berhenti total, memang besar kemungkinan jam kalian tuh sedang kehabisan baterai saja. Atau dalam beberapa kasus, motor penggeraknya rusak ataupun aus. Nah, untuk hari ini kami akan membahas cara menyamakan kembali jarum analog dan juga waktu digital dari jam tangan G-Shock kalian jika permasalahannya bukan pada baterai dan juga motor penggeraknya. Oke, hari ini kami akan mencoba mempraktekkan sinkronisasi jam analog dan juga jam digital pada dua model yang berbeda, yaitu G-Shock GA2000 dan G-Shock GA100. Sebenarnya metode untuk keduanya cukup mirip, hanya saja ada perbedaan tombol yang harus kita tahan pada kedua model ini. Di mana G-Shock GA100 akan mewakili beberapa model-model lama, sedangkan untuk model-model G-Shock yang baru hadir belakangan ini, kami akan menghadirkan GA2000. Oke, untuk yang pertama kita akan memulainya dari G-Shock GA2000 hitam ini, di mana seperti yang kita lihat ada perbedaan waktu antara jam analog yang menunjukkan pukul 2:04, sedangkan posisi jam digital berada pada pukul 16:10. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari tombol adjust yang ada pada posisi tangan kiri kita dan kemudian menahannya beberapa detik hingga terdengar bunyi beep 2 kali. Serta pada bagian LCD akan memunculkan tulisan HZ dan juga sub. Jika pada bagian LCD yang muncul adalah tulisan lain seperti zona waktu atau yang lainnya, itu artinya Anda kurang lama menahan tombol adjust tersebut. Keluarlah dengan kembali menekan tombol adjust 1 kali dan ulangi langkah pertama hingga tulisan HZ dan juga sub muncul pada bagian LCD. Setelah itu tekanlah tombol mode 1 kali dan secara otomatis jarum jam akan berputar. Kemudian pada bagian LCD akan muncul angka 00. Ini artinya untuk mendapatkan waktu yang sama antara jarum analog dan jam digital, keduanya harus berada pada posisi 00. Dalam hal ini, posisi waktu digital telah secara otomatis berada pada posisi 00, dan itu artinya kita harus membawa jarum analog pada posisi 00 tersebut. Lalu gunakan tombol yang berada pada posisi tangan kanan kita untuk menggerakkan jarum analog pada posisi 00 atau pukul 12 tepat. Hati-hati jangan sampai meleset karena hal ini akan mempengaruhi ketepatan waktu setelah proses ini selesai. Pada beberapa jam tangan G-Shock mungkin kalian hanya bisa menggunakan satu tombol saja untuk menggerakkan jarum ini. Namun pada prinsipnya metode yang digunakan adalah sama dengan yang kami praktekkan ini. Oke, kira-kira beginilah penampakan dari proses terakhir ini, di mana posisi jarum analog berada pada posisi pukul 12 tepat atau jam 00, sama dengan waktu yang ditunjukkan pada layar LCD yang berkedap-kedip. Langkah terakhir yang akan kita lakukan adalah menekan tombol adjust 1 kali untuk menyelesaikan proses ini, dan secara otomatis jarum jam analog akan kembali berputar, dan jika proses yang kita lakukan telah benar, maka posisi keduanya akan sama persis, yaitu sesuai dengan posisi waktu yang ditunjukkan pada layar LCD pukul 16:12. Setelah keduanya telah sinkron, kalian tinggal memeriksa kembali apakah waktu yang ditunjukkan jam tersebut telah sesuai dengan waktu yang ada pada smartphone kalian. Jika belum, kalian tinggal melakukan proses penyesuaian seperti biasa. Oke, untuk jam G-Shock yang kedua yaitu GA100 sebenarnya memiliki cara yang sama dalam hal sinkronisasi antara jarum analog dan waktu digitalnya. Dalam hal ini seperti yang kita lihat, jarum analog menunjukkan pukul 5:12 alias berbeda dengan waktu digital yang berada pada posisi 6:22. Dan untuk masuk pada mode atau menu HZ atau sub, model GA100 ini menggunakan tombol forward yang akan kita tahan beberapa detik hingga tulisan HZ dan juga sub keluar. Setelah proses ini berhasil kita lakukan,
maka proses berikutnya sama persis dengan model GA2000 yang telah kita praktekkan tadi, yaitu dilanjutkan dengan menekan tombol mode dan menunggu jarum analog yang akan berputar secara otomatis. Perhatikan juga angka 00 yang muncul berkedap-kedip pada bagian LCD yang menandakan bahwa proses berikutnya adalah membawa jarum analog pada waktu yang sama, yaitu jam 00 atau pukul 12 tepat. Kembali gunakan salah satu tombol yang berada pada posisi tangan kanan kita untuk menggerakkan jarum analog tersebut pada pukul 12.00. Ingat ya, jika posisi jarum analog tidak kalian letakkan pada pukul 12 tepat, maka setelah proses ini selesai, posisi jarum jam juga akan melenceng dari posisi waktu digital kalian. Kembali untuk menyelesaikan proses ini, tekanlah tombol adjust 1 kali dan duduklah dengan manis sambil menunggu jarum analog kembali berputar menyesuaikan posisi dengan waktu digital pada jam tersebut. Dan hasil akhir yang kita dapatkan adalah posisi pukul 6:23, baik pada jarum analog maupun waktu digital. Bagaimana guys, cukup mudah bukan? Dan berakhirlah tutorial ini, semoga bisa membantu kalian yang lagi bermasalah dengan waktu yang tidak sinkron antara jarum analog dan waktu digital. Tapi ingat, tidak semua kasus bisa diselesaikan dengan cara ini. Misalnya pada kondisi baterai yang sudah drop, ataupun kondisi motor analog yang sudah rusak. Ciri khasnya adalah jarum analog yang tidak bergerak atau berputar secara otomatis saat masuk ke mode atau menu headset. Dan nantikan tutorial menarik lainnya dari kami. Jangan lupa untuk subscribe agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru kami.